artinya bersih atau suci dari segala yang kotor. Adapun toharoh dalam fikih memiliki makna itu mengangkat atau menghilangkan hadas dan kotoran atau najis dengan cara tertentu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau toharoh dalam istilah fikih itu artinya mengangkat atau menghilangkan hadas atau najis. Jadi tidak semua bentuk membersihkan itu disebut toharoh dalam fikih. Jadi mengangkat atau membersihkan sesuatu dari hadas maupun najis. Nah, seorang muslim sangat dianjurkan untuk menjaga kesucian dan kebersihan dan senantiasa membersihkan diri. Dalam Islam anjuran bersuci itu berlaku dalam 3 hal. Yang pertama bersuci dari kesalahan dan dosa. Ini caranya bertaubat, memperbanyak istighfar, mensucikan akal kita, pikiran kita yang kotor, mensucikan lidah kita dari perkataan yang tidak baik, merendahkan dan menghina. Ini bersuci yang seperti ini dalam bahasan akhlak sama akidah. Jadi mensucikan diri dari keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, apapun bentuknya, sekecil apapun. Percaya dengan suara-suara burung, percaya dengan hari naas, itu syirik, itu harus dibersihkan. Makanya tidak boleh ada karyawan Muhammadiyah terus disuruh dinas, besok kamu dinas ngantek, kebetulan ini ada harus rujuk, Pak ngapuran ini orang bisa rujuk apa? Kowe dina naase bapane. Itu berarti sudah rusak itu akidahnya. Tidak ada istilah hari naas. Kemudian tobatnya dengan banyak istighfar, mengucapkan astagfirullah dan bertobat dari kesalahan. Kemudian bersuci dari hadas, caranya dengan wudu atau mandi atau tayamum. Ini wilayah fikih. Dan yang ketiga bersuci dari najis, caranya menghilangkan najis tersebut. Ini juga wilayah fikih. Jadi itu bersuci dari hadas dan najis. Anjuran bersuci banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Bertaubat itu juga bersuci, tapi bersuci dari dosa. Kenapa? Karena dosanya dihilangkan. Membersihkan diri dari dosa kita. Termasuk misalnya harta itu juga harus disucikan. Harta itu harus dibersihkan. Caranya apa? Caranya dengan membayar zakat dan sedekah. Maka harta yang kita miliki menjadi suci bersih. Tapi itu harta yang halal. Harta yang halal baru bisa disucikan. Karena apa? Karena dalam harta yang halal itu di sana ada hak-hak fuqara wal masakin. Tapi kalau harta yang haram tidak. Korupsi 1 miliar kemudian yang 250 juta buat masjid, tetap yang 750 juta itu tetap haram, tetap kotor. Kalau barang korupsi ya dia apapun dizakati, disedekahkan tetap kotor. Bahkan saat membayar zakat dengan harta yang haram, sedekah dengan harta yang haram itu juga ikut berdosa. Jadi kalau kita misalnya ngambil harta orang terus beli untuk mayoran, beli sate dimakan bersama sama-sama, dosanya jadi double. Atau ada karyawan yang menang game online, game online? Slot, yang hafal slot, ada yang hafal slot. Ada yang menang slot kemudian karena menang dapat pulsanya dikasihkan temannya, itu dosanya 2 kali. Dosa dia berjudi slot, kemudian dosa mensedekahkan hasil dari menang slot. Jadi dosanya malah jadi 2. Terus gimana Pak? Ya sudah, terlanjur dosa ya tidak diambil sama sekali. Sekarang harus hati-hati ya. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang bersuci dari kotoran, dari najis maupun dari hadas. Jadi Islam itu menganjurkan suci lahir batin. Bersih lahir batin, bajunya bagus, raine mloes, ganteng, ayu, hatinya juga harus begitu.
Jangan sampai seperti buah kedongdong, ya. Luarnya mloes, dalamnya nggak karuan. Nah, sih mending kaya buah Aceh, ya. Luarnya nggak karuan, dalamnya masih halus. Ya, tapi yang bagus itu ya luarnya halus, lahiriah kita halus, hati kita juga bersih. Kemudian juga famakana jawabu qaumihi illa an qalu akhriju ali lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharuna. Ini surat An-Naml. Maka tidaklah kaum itu menjawab kecuali mereka mengatakan, keluarkanlah oleh kalian keluarga Lut karena min qaryatikum, dari desa kalian, sesungguhnya mereka unasun, manusia-manusia yang bersuci. Kita tahu umatnya Nabi Lut itu umat yang melakukan dosa satu, homoseksual. Kemudian liwat itu jadi yang laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Jadi nikah secara jenis, ya. Termasuk sodomi, tahu ya. Jadi berhubungan dengan melalui lewat dubur. Nah, itu dosa besar. Nah, kaumnya Nabi Lut dikatakan menjaga diri, mensucikan diri itu dari perbuatan itu semua, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kemudian perintah Allah dalam surat Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kalian maka sucikanlah. Beberapa ulama tafsir itu memberikan pengertian siyabun, pakaian itu ya pakaian batin, pakaian zahir. Jadi pakaian lahir ya seperti baju kita, sarung, celana, songkok, kan itu. Itu harus kita sucikan. Kita sucikan dari najis dan kita sucikan dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kenapa? Karena kalau nanti misalnya dipakai untuk sholat, itu sholatnya tidak diterima. Misalnya nih, saya pakai baju nih, baju saya hasil nyuri, terus saya sholat, walaupun saya secara rukun itu sah, nah, jadi syarat dan rukunnya sah, menghadap kiblat, bahkan pakai fardholillahi ta'ala, kan gitu. Tapi karena baju yang saya pakai untuk sholat itu hasil dari curian, maka sholat saya tidak diterima oleh Allah. Atau sejadah saya beli menggunakan uang judi, hasil judi, atau uang haram. Saya buat beli sejadah terus saya pakai sholat, maka sholat saya tidak diterima. Kenapa? Karena ketika menghadap Allah, pakaian kita ada pakaian yang kotor, dalam arti apa? Haram. Kemudian mensucikan baju kita, baju batiniah kita apa? Hati kita, pikiran kita. Ya bagaimanapun juga yang namanya manusia, pikiran itu kadang-kadang nggak karuan, gitu. Ya, kalau orang sampai malam nggak tidur kan itu, kadang terus buka WA, hanya pikirnya kemana-mana kan gitu. Nah itu kotor, itu harus dibersihkan. Khayalan-khayalan yang berbau maksiat itu harus dihilangkan. Nyongke nggak ada paling kok udan, anak Mas Arga, yang pura-pura orang gawa motor, yang terus goncengaken. Nah itu pikiran-pikiran kotor yang kayak gitu harus dihilangkan. Karena apa? Karena itu berarti kita mensucikan pikiran kita. Kemudian yang terakhir, hadis Rasulullah at-tahuru satrul iman. Bersih, suci itu termasuk bagian dari iman. Nah, karena itu mari dalam hal ini, dalam hal bersuci kita baik secara lahir maupun secara batiniah kita. Nah, kita bersuci dari apa? Tadi sudah saya sampaikan. Bersuci membersihkan diri dari kemaksiatan, dari kesalahan, dosa. Kemudian bersuci membersihkan diri dari hadas. Kemudian bersuci membersihkan diri dari najis. Alat bersuci. Lalu kita pakai apa kalau bersuci? Nah, karena saya bahasanya fikih, maka yang dimaksud bersuci ini bersuci dari hadas dan najis. Alatnya ada berapa macam? Ada 3 macam alat utamanya. 1 air, 2 tanah, 3 batu. Dan itu di dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan wa huwallazi arsala riyaha yusran baina yaday rahmatihi
wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Dan dialah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar berita gembira ke hadapan kalian sebagai rahmatnya, rahmat Allah. Dan dia menurunkan dari langit ma'an air tahuron yang bersih, yang suci, artinya bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah mengatakan wajuilat lil ardu tayyibatan tahuran wa masjidan fa ayyuma rajulin adraqathu sholatu shallaha kana. Dan dijadikan bagiku bumi atau tanah yang bersih lagi suci untuk bersuci dan sebagai tempat untuk sujud, maka di mana kalian mendapati sholatlah di mana kalian berada. Jadi Allah menjadikan tanah itu sebagai alat untuk bersuci dan sekaligus tanah itu sebagai tempat untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Jadi sebenarnya kita boleh sholat di mana saja. Yang tidak boleh untuk sholat satu kuburan, dua kamar mandi atau WC, itu tidak boleh. Selain itu kalian boleh sholat. Mau sholat di tengah sawah, di padang, di gunung, di mana saja boleh. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak sholat. Makanya dulu saya waktu di Gunung Kidul itu, di antara jamaah-jamaah yang semangat untuk melaksanakan sholat, mereka kalau pergi ke gunung atau ke ladang, mereka sudah bawa rukuh. Karena rata-rata mereka pulangnya berangkat jam 10, pulang jam 3 sore. Jadi mereka selalu sholat di ladang mereka dengan membawa rukuh. Nah, itu orang desa sana semangat sekali. Kemudian batu, kalau air untuk mandi dan wudhu. Kalau tanah sebagai ganti dari air, bersucinya dengan cara tayamum. Kalau batu itu sebagai pengganti air untuk istinja. Istinja, napa Mas Basir istinja? Istinja niku cewek, tapi biasanya kita nyebutnya kalau istinja dengan batu itu bahasa Jawanya peper. Tapi nggak tahu Arga masih kenal istilah peper apa ora? Macam-macam air. Menurut fikih itu air dibagi menjadi 5 macam sebenarnya. Air suci mensucikan, ini terdiri dari mata air, bukan air mata ya Mas. Ya Pak Santo, mata air Pak Santo, bukan air mata. Air mata itu tidak mensucikan. Itu hanya mensucikan perasaan kalau air mata. Air laut, air hujan, salju, embun. Kemudian ada air suci tidak mensucikan. Satu air kelapa atau air yang ada di dalam buah-buahan atau pepohonan, di dalam pohon. Itu tidak suci. Jadi Mas Basir kalau mau wudhu ada banyak kelapa, nggak ada air lain tetap nggak boleh. Yang kedua, air yang bercampur dengan benda suci tapi telah merubah sifat-sifat airnya. Contoh, kopi itu air itu suci, kopi juga suci, gula suci. Tapi kalau air kemudian dicampur dengan kopi sama gula, itu sudah berubah, namanya air kopi lagi, sudah bukan air mutlak lagi. Dan hilang sifatnya, warnanya juga berubah, rasanya juga berubah. Maka itu tidak suci mensucikan. Air yang sudah dicampur dengan daun teh, tapi kalau masih utuh dicampur dengan benda yang bersih, suci, tapi masih utuh. Contoh misalnya air dicampur dengan bunga-bunga. Jadi kalau Mas susah karena pengen baunya harum, terus mau mandi, boleh bunga mawar dulu atau melati, terus direndam di air panas. Nanti terus berendam, biar nanti keringatnya bau melati. Itu tetap suci mensucikan. Air dicampur dengan kapur barus, itu tetap suci mensucikan. Kemudian yang tidak mensucikan tadi, air teh, air sirup, air kelapa, air nanas, pokoknya segala macam air. Ya, tapi sudah tidak masuk mutlak. Kemudian yang ketiga, air mustakmal.
yaitu air bekas untuk bersuci baik wudu maupun mandi. Ini ada perbedaan pendapat, nanti saya sampaikan ya. Jadi kalau kita misalnya bersuci terus air sisanya ada masih sisa tadi padahal sudah masuk, nah, itu disebut dengan air mustakmal. Jadi air sisa yang digunakan untuk bersuci, entah itu mandi, entah itu misalnya gini, karena musim kemarau airnya pas-pasan, terus janabat kebenaran kolai gede lebih dari 2 kolah. Nah, Mas Hasid kalau misalnya yang hidupnya di Bulasari, siapa kacung yang Bulasari? Nah, Cikendung berarti harga. Nah, di sana air sulit tapi air banyak. Tapi janabat kalau mandi airnya habis nanti banyak. Nah, terus wudu saja setelah bersih terus nyemplung maring kolah, dungan gitu. Nah, terus keluar lagi itu namanya air yang sisa untuk bersuci, namanya air mustakmal. Kemudian air mutanajis, yaitu air yang terkena benda najis. Apakah masih boleh dipakai atau tidak nanti kita lihat. Nah, ini. Yang pertama, air suci mensucikan lagi tidak makruh. Hukumnya tadi sudah ada air embun, kemudian air suci mensucikan tetapi makruh hukumnya. Ini air musammas. Nah, air musammas itu air yang terkena panas matahari, tetapi air itu berada di tempat yang terbuat dari besi. Air di dalam tempat besi terus terkena sinar matahari itu namanya air musammas. Nah, itu masih boleh dipakai untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit sopak atau penyakit kulit. Kemudian ada air yang suci tidak mensucikan, nah, tadi sudah kami sampaikan. Nah, air mustakmal ini yang biasanya di masyarakat jadi persoalan, yaitu bekas untuk bersuci baik wudu maupun mandi. Apakah boleh dipakai atau tidak, kita lihat dalilnya. Dalil yang pertama, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahtasilu bi fadlil Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan sisa air yang dipakai mandi oleh Maimunah, istri Rasulullah. Jadi karena jangan dibayangkan dulu tempat air dulu itu seperti sekarang, enggak. Dulu pakainya inak ini itu ya tempat air. Kalau orang Jawa mungkin yang kenal, kalau Neng enggak tahu, Mbak Neng masih kenal apa enggak? Paso. Paso ngerti Mbak Neng? Nah, paso. Nah, kalau Mas Basir masih paham. Tapi Mas Bagus paso ngerti, Mas Bagus? Orang ngerti? Oh, anak modern. Nah, paso, terus satunya paso lagi apa? Yang digendong itu apa Mas Yasid? Buyung. Nah, macam-macam. Gentong. Nah, Mas Tahuru ngerti gentong nggih? Gentong ngerti gentong? Gentong itu seperti paso. Jadi tempat air yang terbuat dari tanah tempayan. Nah, dulu kayak gitu. Jadi nggak banyak seperti sekarang, gitu. Nah, itu Rasulullah mandi dari air itu yang tadinya sudah dipakai mandi oleh Maimunah. Kemudian yang kedua, hadis dari Aisyah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahtasilu wa ana min ina'in wahidin. Nah, tarifu minhu jami'an. Nah, ini sunnah ini. Ada yang sudah mengamalkan sunnah ini? Sunnah itu kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Perbuatan yang disandarkan pada diri Rasul itu namanya sunnah. Ini termasuk sunnah. Apa? Katanya Siti Aisyah, karena yahtasilu ana adalah Rasulullah SAW itu pernah mandi dan aku min inai wahidin, dari satu tempat. Nah, tarifu minhu jami'an, ya. Yang sama-sama apa ya, mengambil sibuknya dari situ. Jadi hadis ini pertama menunjukkan seakan-akan Rasulullah itu pernah mandi bersama. Jadi mandi janabat bareng-bareng kalau bojone itu sunnah. Nah, nanti Mas Harga nggih disiap aja, saya mau mengikuti sunnah Rasulullah besok kalau sudah punya istri, mandi bersama. Dan itu mandi bersamanya itu pakai tempat gentenan nyibuknya, dan ternyata nyibuknya ada yang mengatakan nahtarif itu pakai tangan. Jadi digapi otomatis air yang ketubuh jatuh lagi ke tadi tempayan tadi. Dan itu dilakukan sama-sama untuk janabat.
Kemudian yang ketiga dari Rubaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fiyatihi. Rasulullah itu mengusap kepalanya dalam wudu dengan sisa yang menempel, air yang menempel di tangan. Makanya kalau di Muhammadiyah itu kalau orang habis wudu, habis membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, ketika membasuh muka, membasuh kepala itu tidak ngambil air lagi. Tidak seperti kayak gini terus kayak gini. Kepala enggak. Rasulullah itu langsung diusapkan. Jadi itu tiga hadis itu menunjukkan bahwa air mustakmal atau air sisa yang dipakai untuk bersuci itu masih boleh dipakai untuk bersuci lagi. Kemudian hadis yang keempat dari Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahtasilal mar'atu bi fadli rajulin aw yahtasilal rajulu bi fadli mar'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dengan sisa air suaminya atau seorang suami mandi dengan sisa air yang dipakai mandi janabat oleh istrinya. Nah, hadis ini secara zahir kayaknya bertentangan antara tiga hadis yang pertama dan yang kedua. Maka kita kompromi karena apa? Kalau airnya mencapai 2 kolah itu sekitar 216 liter. Jadi ukuran kolahnya itu panjang 60 cm, lebar 60 cm, terus tingginya 60 cm. Tempatnya Pak Santo, kolahnya berapa ukurannya Pak? Lebar berapa? Lebih ya? Lebih dari 60 cm ya? Apa mengukur? Karena 60 cm berarti segini. Nah ini 20 nah. Jadi sekitar segini. Jadi tingginya 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm, itu nanti isi airnya kurang lebih 216 liter. Nah, kalau 2 kolah itu enggak apa-apa. Dan kita lihat tempat mandinya Rasulullah insya Allah mencapai 2 kolah. Tapi kalau ember kecil, nah nggak gawe atus bareng, nah itu enggak mencukupi. Maka yang dimaksud hadis yang terakhir ini apabila airnya sedikit itu tidak boleh untuk gantian sisanya. Kemudian pada prinsipnya dalam pandangan Muhammadiyah air mustakmal masih boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua air mutanajis, yaitu air yang terkena benda najis atau bercampur dengan najis. Lah, bila airnya banyak, air banyak itu mencapai tadi 216 liter. Jadi di tempat yang kira-kira lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, kemudian panjangnya 60 cm. Itu disebut dengan air 2 kolah. Maka kalau terkena najis itu para ulama sepakat tidak mempengaruhi air itu. Nah, tapi kan harus dipikir-pikir najisnya atau kotorannya seberapa banyak. Prinsip utamanya kalau air terkena najis kemudian berubah sifat-sifatnya gara-gara najis itu, maka air itu menjadi air najis. Ada air 1 ember, terus tanpa sengaja karena malam-malam pipis orang muja airnya jatuh ke ember. Setelah itu sebelumnya ember banyune akeh eman-eman ki sanggo gawe ketetes dilihat aja. Kalau warnanya berubah berarti jadi najis. Kalau rasanya misalnya jadi asin apa asin? Asin. Atau jadi bau pesing airnya, maka itu menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah itu tidak najis. Kan itu. Jadi karena hadisnya al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'alaihi rihuhu aw ta'muhu. Jadi air itu tidak akan menjadi najis kecuali berubah atau dikalahkan baunya dan rasanya. Ada bau dan rasanya. Kemudian ada hadis idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabisa. Apabila air itu mencapai 2 kolah, maka tidak akan terpengaruhi oleh
najis. Tapi sekali lagi Muhammadiyah lebih memandang selama air itu berubah maka tetap menjadi najis sekalipun 2 kula. Oleh karena itu, karena dulu menggunakan hadis ini di pondok-pondok, itu orang mondok itu rata-rata gudigen. Karena airnya lebih dari 2 kula banyak. Sehingga untuk mandi siapapun airnya tetap tidak najis, tetap suci. Akhirnya apa? Sing adus jebur mono, kebelet pipis, arep maring tempat pipis atau akhirnya nguyuh nang jero kolah. Kan gitu. Sing ngentut nang jero kolah. Akhirnya apa? Airnya jadi kotor, jadi gudigen. Tapi air itu menurut mereka dianggap sebagai air yang suci mensucikan. Nah, sehingga yang gawe wudu, yang gawe atus macam-macam. Akhirnya terus kemudian kalau ada orang mondok anger urung gudigen, urung diakui jadi bocah pondok. Padahal salah. Jadi pemahaman agama yang salah akhirnya menghasilkan kehidupan yang salah. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah disebut air mutanajis itu menjadi tidak suci, menjadi air najis apabila air itu berubah baunya atau berubah warnanya atau berubah rasanya karena benda najis tadi. Selama tidak berubah, kalau itu airnya banyak, nah itu tidak menjadi najis. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan macam-macam air. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian nanti kalau air embun berarti juga itu suci mensucikan. Air embun itu air yang ada di daun-daun. Jadi kalau pagi kemudian cari air nggak ada, banyak embun dikumpulkan, nah bisa untuk wudu boleh. Nah kemudian perlu kami sampaikan kaitannya dengan air yang digunakan untuk berwudu ukurannya berapa. Kemudian juga pernah dibahas tentang di Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah kaitannya dengan air sebagai alat wudu. Di samping ukurannya berapa, boleh enggak berwudu dengan air yang disemprotkan. Saya lupa istilahnya itu. Kayak hairspray. Jadi orang itu pakai botol kecil terus nanti kalau mau wudu disemprotkan dulu. Serut. Nah, setelah disemprot baru untuk wajah, serut baru untuk tangan. Katanya untuk memudahkan, itu boleh apa enggak? Pada saat itu sudah diputuskan bahwa air yang digunakan wudu oleh Rasulullah ukurannya itu sekitar 600 mili. Jadi ya sekitar sebotol aqua itu yang isi 600. Itu wudunya Nabi. Jadi satu mud itu kan sekitar kalau beras itu 6 on. Itu satu mud kan 6 on. Jadi ya hanya 600 mililiter. Jadi sedikit sekali. Mungkin kalau Mas Basir wudu nganggo banyu air satu botol aqua yang 600 dan ora cukup karena kita memang terbiasa wudu dengan berlebih-lebih. Tapi Rasulullah itu. Nah, kemudian dibahas oleh Majelis Tarjih dan waktu itu dibolehkan oleh teman-teman. Jadi berwudu dengan menggunakan cukup semprotkan. Jadi misalnya ini alat semprot terus saya mau wudu tuh karena kan wudu itu kan nanti ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Jadi hanya rukun wudunya saja apa? Membasuh wajah, kemudian membasuh 2 tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Jadi cukup disemprotan serut kan itu. Terus kayak gitu terus untuk wajah. Terus serut ada banyak terus sampai wajah. Nah, jadi itu pernah dibahas dan itu dibolehkan. Rekan-rekan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini pengantar saya pada pertemuan kali ini. Masih ada waktu 15 menit. Karena ini nanti sifatnya dialog. Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Kenapa? Karena jenengan gagal paham, itu bisa-bisa sholatnya tidak pernah sah. Kalau sholatnya tidak pernah sah, berarti tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan harus paham betul. Insya Allah nanti di depan akan dibahas benda najis. Kemudian sebelum saya akhiri dan kita masuk ke pertanyaan, insya Allah saya materinya walaupun 3 kali pertemuan tetap berubah-ubah.
Makanya ada materi ini yang insya Allah nanti kita share di grup. Karena apa? Kalau ajek ya 3 bulan mukur bahas masalah banyu tok. Padahal wis wong wis pengen wudu, wis pengen paham apa mandi yang benar, wudu yang benar. Mosok nunggu sah 2 bulan lagi baru sholatnya betul-betul sah, kan repot. Nah, sehingga insya Allah bulan depan materinya walaupun sudah ganti kelompok, saya akan berlanjut terus. Makanya tolong nanti diikuti materi-materi saya yang saya share di grup, baik yang sekarang maupun kelompok A, B maupun C. Demikian, sebelum saya tutup masih ada waktu 15 menit, monggo nggih. Sana dulu itu ngajarnya. Nanti Mbak. Wudu pakai air hangat. Nggih. Ya. Wudu pakai air hangat sah apa tidak? Wudu maupun mandi menggunakan air hangat sah. Jadi ini yang takut mandi dingin, pengantin-pengantin anyar yang takut mandi dingin nggak apa-apa. Kalau mau subuh mandinya pakai air hangat, baik pakai shower maupun masak air terlebih dahulu, karena statusnya masih tetap suci mensucikan. Yang dilarang itu air dipanci yang dijemur matahari, tapi kalau dipanaskan dengan api itu tetap suci mensucikan dan tidak makruh. Enggak Mas Basir. Saya mau tanyakan, kan tempat itu kan ada ember kan ya, untuk kencing. Ketika mau kencing kan air yang ada di ember itu nggak berubah, tapi keceretan air kencing. Soalnya enggak sebab sholat sah enggak itu kan katanya itu masalah wudhu. Kalau wudhunya enggak sah, ketika ada katanya itu di dalam wudhu itu ada suara rintihan, katanya itu karena wudhunya enggak sah. Yang kedua itu sholat di atas kasur. Juga ada yang mengatakan tidak sah, kasur bisa. Kenapa? Karena bekas ada kotoran yang hinder, ada kencingnya bocah. Ya juga yang ketiga mengenai istinja ya. Istinja itu kan kalau pakai lemah itu kan berat ya. Itu kalau pakai daun singkong yang pucuk itu nggak berat itu, tapi bersih. Gimana itu? Ada 3 pertanyaan dari Mas Basir dan ini pertanyaan prinsip. Karena salah satu pertanyaan itu terkait dengan air kencing dan memang betul ada satu hadis Rasulullah SAW itu pernah lewat di 2 makam, melewati 2 makam, lalu Rasulullah berhenti sejenak, lalu beliau minta kepada sahabat untuk ngambil pelepah korma yang masih basah, lalu Rasulullah tancapkan di atas 2 makam tadi. Kata Rasulullah, orang ini sedang disiksa oleh Allah bukan karena dosa besar, tapi karena persoalan sepele. Salah satunya karena dia setiap buang air kecil, pipis ya, tidak memperhatikan itu. Sehingga ketika dia selesai masih ada air kencing yang menetes di celananya, lalu dia tetap sholat. Akhirnya apa? Justru dia diadab karena itu persoalan sepele. Ini yang laki-laki biasanya. Ya, bebelet terus dumpen batire tur sembarangan, ora dikumbah ora ajan tunggu maning terus sembayang. Nah, itu nanti malah justru mengantarkan ke neraka. Jadi ada 3 pertanyaan Mas Basir. Yang terakhir tentang sholat di atas kasur, nanti ada bahasan sendiri. Dicatat bae Mas Basir, dicatat. Nah, nanti kita kalau sudah masuk di masalah sholat. Yang kedua, masalah tadi yang ada bahasanya, yaitu buang air kecil kemudian airnya muncrat atau nyipret. Satu, kalau nyipret ke air, misalnya tadi sudah dicontohkan, buang air kecil ada air kencingnya nyipret ke ember. Nah, kalau airnya di situ berubah sifatnya, berarti air itu menjadi air najis, harus dibuang.
Kalau tidak berubah masih suci mensucikan. Kemudian kalau air kencing itu nyiprat misalnya ke celana kan gitu. Kalau tahu berarti nanti celananya saat sholat harus dilepas karena najis. Tapi nanti ada bahasan tentang najis makfu. Najis makfu itu najis yang sedikit yang kita tidak tahu apakah itu nyiprat atau tidak. Padahal kita sudah ada usaha. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang sudah saya singgung yaitu tentang pipis, air kencing yang tersisa. Harus diperhatikan, nanti kita akan bahas sebenarnya di pertemuan yang akan datang itu tentang apa-apa yang keluar dari kemaluan depan baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki ada 3, ada sperma, kemudian ngapunten nggih, jangan dikatakan saru karena ini prinsip. Ada sperma, ada wadhi, ada madhi. Sperma tidak najis, wadhi, madhi itu najis. Wadhi itu air yang keluar setelah kita buang air kecil. Makanya ini ngapunten yang laki-laki kalau sudah selesai buang air, mohon maaf ya Mbak ya, mungkin dikatakan saru, tapi ini prinsip agama. Kalau sudah selesai, itu palangan ditutup-tutup kepalanya. Dipastikan sudah tidak ada air kencing yang menempel. Kemudian dicuci. Setelah dicuci kemudian baru masuk. Jangan sembarangan. Kalau sudah ada usaha itu, kok kemudian tanpa terasa ada yang keluar, itu tidak dosa. Itu namanya makfu, Mas Basir. Tapi kalau tidak ada usaha itu yang namanya nggak boleh. Kemudian tadi tentang istinja. Sebenarnya ini di bahasan istinja nanti. Tapi kalau pakai daun nggak boleh ya. Karena syarat istinja itu menggunakan alat yang sifatnya menyerap. Daun singkong aslinya nggak boleh karena tidak punya sifat menyerap. Malah itu akan menjadikan air kencing melebar kemana-mana. Daun apalagi besono, tahu besono ya? Nah, godong besono juga nggak boleh. Daun kopi juga nggak boleh. Semua daun itu karena tidak punya sifat menyerap itu tidak boleh. Tapi kalau sifat menyerap tapi makanan juga tetap tidak boleh. Mau cari batu nggak ada, daun nggak ada, kebenaran anak roti bolu sing wis atos tetap nggak boleh. Karena haram hukumnya. Jadi gitu ya Mas Basir ya. Tapi insya Allah nanti kita bahas mendalam. Tapi yang perlu saya tekankan tadi Mas Basir tentang buang air kecil khususnya laki-laki. Kalau yang perempuan nanti ada air kencing, kemudian sperma, kemudian satu lagi itu darah haid, darah nifas, kemudian darah istihadah, kemudian satu lagi keputihan. Insya Allah nanti akan dibahas. Apakah keputihan itu termasuk darah haid, apakah termasuk darah istihadah. Jenengan nggak paham, bisa gagal paham, repot nanti. Karena ini masalah kebersihan. Maka sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti saya menyampaikan, mohon jangan dianggap saru, karena memang ini prinsip, karena ini nanti akan sah atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi sebelum saya tutup? Nah, kalau nggak ada, saya kira walaupun belum jam 2:30, hanya tinggal 3 menit kita akhiri pertemuan kita. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama. Yang pertama kemarin Mbak siapa ya yang bidan ya? Yang kemarin bapaknya Mbak siapa? Nah, Mbak Diana. Kita mendoakan untuk bapaknya Mbak Diana dan bapak-bapak kita yang telah mendahului ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendoakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk ini mari kita awali. Terima kasih atas kehadirannya dan kestalnya dalam pengajian kali ini. Mohon yang hari ini yang sudah terlanjur nggih, ada yang jadwal kelompok B tapi datang harian ada enggak? Kalau yang sudah ngambil ke kelompok A hari ini berarti nanti usahakan di kelompok A terus, jangan pindah sampai dalam 3 bulan pertemuan.
Saya akhiri, aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Wa alam sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tanda tangan mohon untuk tanda tangan terlebih dahulu. Mas Ali.